Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan gagal memperbaiki musim 2024-25 setelah Bolonya menundukkan mereka 0-1 di final Coppa Italia dini hari tadi. Babak pertama dimulai, Bolonya menampilkan permainan menyerang sejak awal laga yang membuat Milan hanya bisa mengandalkan serangan balik. Pada pertengahan babak pertama, Diavolo mendapatkan peluang emas namun Luka Jovic belum mampu memaksimalkan peluang tersebut hingga turun minum pun skor 0-0 tetap bertahan untuk kedua tim. Babak kedua dimulai. Bolonya tetap tampil dominan, bahkan mimpi buruk bagi para penggemar Milan hadir pada menit ke-53 melalui aksi Dandoye. Meskipun tampil menyerang, namun itu adalah gol satu-satunya pada pertandingan tersebut dan Bolonya layak mengangkat trofi Coppa Italia mereka setelah sekian lama. Bolonya layak mengangkat trofi setelah bermain sangat baik dan tak memberikan ruang bagi para pemain Milan. Selain itu, saya ucapkan terima kasih atas para pemain Milan dan Sergio Conceição yang telah berjuang hingga partai final Coppa Italia di musim yang luar biasa penuh masalah ini. Forza Milan! AC Milan gagal memenangkan trofi kedua mereka musim ini setelah ditekuk Bolonya pada partai final Coppa Italia dini hari tadi, sehingga hasil itu bisa mengakibatkan beberapa perubahan. Kekalahan adalah bagian dari sepak bola, tetapi selalu ada kesalahan yang sama terus berulang tanpa ada perbaikan. Sergio Conceição pun berbicara tentang hasil pertandingan dan masa depannya. Berikut beberapa komentar yang disampaikan melalui Milan News. Saya sama sekali tidak setuju. Babak pertama seimbang. Di babak kedua kami seharusnya bisa berbuat lebih banyak setelah gol Bolonya. Saya tidak ingin mencari alibi dengan wasit, tapi saya tidak ingin mengatakannya. Jika tidak, mereka akan mengatakan saya mencari alasan. Kami seharusnya melakukannya lebih baik dalam pertandingan seperti ini. Sekarang mari kita selesaikan liga ini dengan bermartabat dan memikirkan Roma. Saya meminta maaf untuk para penggemar dan semua orang yang antusias dengan tim ini. Semua orang kecewa. Kami harusnya lebih baik. Ini adalah pertandingan yang adil. Mereka mencetak gol sedangkan kami tidak. Ini adalah pertandingan yang sangat agresif. Dalam setiap duel kami harus memberikan segalanya dan berpikir bahwa itu bisa menjadi penentu. Saya harus memuji Bolonya karena mereka memainkan pertandingan yang bagus. Kekecewaan karena kehilangan gelar, semua orang kecewa, kami dan para penggemar. Itu adalah pertandingan yang kompetitif. Kami bisa mencetak 2 gol di babak pertama, tapi kami tidak melakukannya. Saya mengerti kamu sangat ingin tahu, tetapi saat ini saya memiliki sangat banyak pikiran tentang pertandingan ini, dimulai dari pilihan yang saya buat hingga apa yang terjadi dengan baik dan yang tidak. Saya akan mencoba memahami apa yang tidak berjalan dengan baik hari ini. Tidak penting mencari siapa yang bertanggung jawab. Saya tentu adalah pemimpin dari tim dan saya adalah wajah dari tim. Sejak tiba di sini, saya telah mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa. Sampai jumpa hari Minggu di Roma. Ungkapnya. Sergio Conceição bersama seorang pemain telah dipastikan akan meninggalkan AC Milan pada akhir musim menurut sebuah laporan. Setelah kemenangan di Arab Saudi, semuanya menjadi mimpi buruk bagi semua orang yang terhubung dengan Milan. Musim ini mereka tercecer di posisi 8 klasemen Serie A dan yang terbaru Bolonya berhasil merebut trofi Coppa Italia dini hari tadi dengan mengalahkan Milan 0-1 di Roma. Kekalahan tersebut membuat masa depan sang pelatih menjadi kian tak pasti, namun Fabrizio Romano melalui akun Instagramnya mengonfirmasi kepergian Sergio Conceição dan seorang pemain di akhir musim nanti. Berikut deskripsi postingan sang jurnalis. Dikonfirmasi bahwa Sergio Conceição akan meninggalkan pekerjaannya di AC Milan pada akhir musim. Joao Felix juga akan meninggalkan klub, kembali ke Chelsea untuk mencari opsi lain untuk babak baru karirnya pada musim panas ini. Tulisnya. Giorgio Furlani berbicara kepada media setelah kekalahan melawan Bolonya di final Coppa Italia dan dia mengakui bahwa ini adalah musim yang gagal. Seperti pertandingan lainnya, Rossoneri selalu tertinggal lebih dulu, namun sialnya dini hari tadi mereka malah tidak mampu membalas apa lagi balik unggul atas lawannya sehingga mereka harus kehilangan trofi Coppa Italia musim ini. Furlani diwawancarai para media setelah kekalahan dini hari tadi di hadapan para penggemar. Dia berbicara tentang pertandingan tersebut dan musim yang sulit melalui mikrofon Sport Mediaset. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bolonya atas pencapaian bersejarah ini. Kemudian saya ingin mengatakan 3 hal. Kami tidak bisa menyangkalnya, ini adalah musim yang gagal. Terlepas dari kemenangan di Supercoppa Italiana, performa kami jauh di bawah target kami sendiri. Kami masih memiliki 2 pertandingan tersisa. Mari kita coba untuk menyelesaikan musim dengan cara terbaik meskipun jauh dari tujuan yang telah kami tetapkan di awal musim. Ketiga, kami berbagi kekecewaan dengan para penggemar. Berbagai kesalahan telah dibuat dan kami harus tetap melihat ke depan dan memperbaikinya untuk kembali ke tempat seharusnya bersama harapan para manajer dan penggemar. Saat ini pertandingan menghasilkan kekecewaan besar atas trofi yang harusnya bisa kami menangkan. Saya tidak ingin menjawab sekarang. Masih ada 12 hari dan 2 pertandingan. Kami akan membuat keputusan di kemudian hari. Tidak ada yang dihubungi dalam 2 jam terakhir, tetapi saya yakin Cardinali berpikir sama seperti saya.
baik untuk hari ini maupun keseluruhan musim. Kami semua tahu proyek Milan. Kami semua tahu jawaban atas pertanyaan itu. Ini sudah tengah malam. Saya tidak akan berbicara tentang pasar, ungkapnya. AC Milan mendapatkan dukungan secara penuh dari para penggemar maupun orang-orang penting dari tribun pada kekalahan tadi malam. Daniele Longo melaporkan bahwa Gordon Singer hadir pada pertandingan tersebut. Jelas itu bukan berita yang dapat diterima dengan baik oleh para penggemar karena pemilik mereka sendiri yaitu Gary Cardinale justru tidak hadir pada laga puncak tersebut. Milan News juga melaporkan bahwa Iglitari juga hadir pada pertandingan tersebut. Tentu dia di sana hanya untuk menonton salah satu pertandingan terbesar musim ini, namun persaingan untuk menjadi direktur olahraga bagi Milan bisa menjadi salah satu alasan dia hadir. Sebelumnya laporan tersebut melaporkan bahwa Cardinale tidak akan hadir di stadion, yang berarti terakhir kali dia mendampingi tim adalah bulan September tahun lalu. Ini tentu bukan pertanda baik bagi seorang pemilik klub yang sangat besar seperti Milan. Tierney Reinders akan menjadi komoditi panas pada musim panas ini dengan Manchester City yang tampak serius meminati sang pemain. Calciomercato.com melaporkan bahwa Pep Guardiola sangat ingin memiliki pemain Belanda itu di skuadnya dan menjadikannya sebagai target utama, dan pelatih asal Spanyol itu telah memantau secara konsisten perkembangan sang pemain dalam 6 bulan terakhir. Sejauh ini belum ada tawaran konkret yang hadir di atas meja, namun City masih menunggu Rossoneri selesai dengan final Coppa Italia dan musim ini untuk menghormati tim. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa City akan berinvestasi besar kepada Reinders dan kemungkinan besar transfer itu akan menelan biaya lebih dari 70 juta euro. Namun tampaknya tidak mungkin Reinders meminta untuk pergi meskipun klub tidak melabeli pemain manapun dengan not for sale. Tetapi jika ada angka yang sangat besar hadir di atas meja, bukan tidak mungkin Rossoneri bisa tergiur dengan tawaran tersebut. Zlatan Ibrahimovic menjadi sosok yang banyak dikritik dalam beberapa bulan terakhir dan AC Milan mungkin akan segera mengubah perannya. Sejak kembalinya ke Milan hampir 2 tahun lalu, banyak yang bingung dengan peran apa yang dijalankan oleh Ibrahimovic dalam klub sehingga memunculkan banyak keraguan dari para penggemar maupun pundit terhadap dirinya. Giorgio Furlani telah diberikan lebih banyak kekuasaan dalam beberapa bulan terakhir dari Gary Cardinale sehingga situasi Zlatan Ibrahimovic makin tidak jelas. Tetapi Calciomercato.com mencoba untuk menjelaskan tentang situasi mantan penyerang Swedia itu. Laporan tersebut mengatakan Ibra masih akan tetap bekerja sama dengan Furlani dan mempertahankan kontrolnya sambil memberikan kehadiran institusional pada berbagai acara. Oleh karena itu, sepertinya dia akan tetap terlihat di stadion dan pasar, tetapi dia tetap bekerja sebagai perwakilan Redbird. Dalam beberapa hari terakhir, Zvonimir Boban cukup vokal dalam mengkritik manajemen AC Milan dan Paolo Scaroni membalas sang legenda. Sudah cukup banyak drama yang terjadi di tim senior Milan, tetapi muncul lagi satu drama ketika Boban mengkritik dengan cukup keras manajemen saat dia diwawancarai oleh Daniele Longo dalam sebuah acara di channel YouTube milik sang jurnalis. Namun Scaroni pun membalas komentar tersebut saat diwawancarai oleh wartawan setelah dirinya selesai menghadiri pertemuan Lega Serie A. Berikut komentar sang presiden disampaikan melalui Milan News. Final ini tidak menentukan apapun. Singkatnya, kami berharap yang terbaik seperti biasanya. Apa yang dikatakan Boban? Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Mari kita berharap yang terbaik untuk pertandingan ini, ungkapnya.